Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ketika kamu bertanya tentang ruh itu, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Allah Tuhanmu, dan tidak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Seluruh makhluk, laki-laki, perempuan, tua, muda, orang baik, orang jahat, penguasa, rakyat, semua akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajh. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula memajukannya. Hanya kapan pastinya mati itu adalah termasuk perkara gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Apa kunci-kunci kegaiban itu? Berdasarkan hadis riwayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang eskatologi awal. Saat ini kita akan sedikit berbincang tentang saat ruh keluar dari badan. Bapak Ibu, ada penyair angkatan 45, kita mungkin sering dengar, namanya Khairil Anwar. Hanya Khairil Anwar yang kemudian menyatakan yang kita kenal, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini penyair angkatan 45. Ternyata Khairil Anwar ini meninggal usianya 27 tahun. Jadi umur 27 tahun sudah meninggal dunia. Dialah yang kemudian kita kenal dengan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemuimu. Ada yang menarik, seorang penulis dan pemikir tasawuf modern, Pak Agus Mustafa itu, saya sempat beberapa tahun yang lalu ikut mengikuti apa yang menjadi kajian-kajian beliau itu. Jadi mulai dari samudra ruh dan jiwa, lalu kemudian melawan kematian, lalu heboh spare part tubuh kita, lalu berbicara tentang lorong sakaratul maut, sampai berbicara tentang jejak nyawa itu. Ya cukup menarik juga sih untuk pemikir modern ya, walaupun ada yang banyak yang tidak setuju juga. Tetapi saya mengambil beberapa intisari dari tulisan beliau itu ketika bercerita tentang kematian itu. Jadi tubuh kita ini terdiri dari 3 gitu, beliau gambarkan. Ada yang namanya tubuh kita, jasad, lalu kemudian ada jiwa,
lalu kemudian ada ruh, yang kemudian beliau gambarkan seperti kalau komputer itu hardware-nya itu jasad kita ini. Jadi tubuh kita ini hardware. Lalu jiwa itu software-nya. Sedangkan ruh itu adalah listrik, jadi listriknya. Jadi kita berbicara tentang listrik nanti yang nanti. Nah, dari salah satu serial diskusi tasawuf beliau di serial diskusi ke-17, ketika di pengantar melawan kematian itu beliau bercerita tentang zikrul mautnya beberapa orang, ya, di antaranya Pak Harto. Pak Harto itu kira-kira ketika sakit sudah kritis, usianya pada waktu itu Pak Harto itu 86 tahun. Jadi sudah agak sepuh juga, 86 tahun. Lalu kemudian beberapa organ tubuhnya sudah mulai turun, drop pada waktu itu, lalu dibawa ke rumah sakit. Karena Pak Harto orang terkenal, mantan presiden juga, lalu didatangkanlah, di cerita itu disebutkan 25 dokter ahli, mulai dari profesornya, dokter ahli yang kemudian berembuk bagaimana caranya untuk bisa menyembuhkan Pak Harto pada waktu itu. 25 dokter. Perjuangan para dokter ini akhirnya pada titik akhirnya setelah diberitakan akhirnya Pak Harto meninggal dunia juga, ya, dengan usaha yang ada. 86 tahun, cukup lumayan, sudah sepuh juga. Kemudian diceritakan di situ juga bagaimana perjuangannya Pak Dahlan Iskan yang sampai hari ini beliau masih hidup. Pak Dahlan Iskan itu juga bercerita tentang bagaimana dia sakit yang luar biasa di livernya, sampai bolak-balik ke Cina, ke Singapura untuk bagaimana bisa sembuh. Sudah miliaran uang yang dikeluarkan oleh beliau. Beliau adalah CEO Jawa Pos dulu, mantan menteri juga. Nah, intinya pada saat titik terakhir memilih tentang hidup itu, apakah menunggu kematian karena dia sudah tidak mungkin lagi sembuh kecuali dengan transplantasi liver itu, menunggu kematian atau melawan kematian dengan transplantasi liver itu. Lalu kemudian beliau memilih yang kedua dan sudah sembuh, alhamdulillah. Beliau kemudian menulis tulisan cerita tentang bagaimana perjuangan hidup dia sampai sembuh sekarang. Judulnya dulu bukunya Ganti Hati, jadi hatinya yang diganti, dan sampai sekarang pun kemudian hidup. Kemudian yang ketiga, ada cerita juga yang beliau sampaikan di pengantar melawan kematian itu. Ada orang yang kemudian kena ginjal, terus dia berobat, akhirnya pada titik tertentu dia sudah tidak bisa sembuh, ya. Dan sekarang dia cuma tinggal harta satu-satunya rumahnya saja, tinggal rumahnya bersama keluarganya. Pilihannya dia harus juga transplantasi ginjal, ya, karena selama ini dia sudah cuci darah gitu. Dan akhirnya di saat sudah tidak menemukan jalan lagi, hartanya sudah tinggal rumahnya, lalu dia berpikir tinggal satu-satunya adalah jalannya adalah transplantasi ginjal itu, tapi tidak dipilih. Ketika ditanya kenapa Bapak tidak memilih untuk menjual rumah lalu transplantasi ginjalnya itu, dia menjawab, saya khawatir nanti ketika saat operasi transplantasi ginjal itu kemudian saya meninggal dunia, rumah sudah dijual, sudah habis semuanya untuk keluarga saya. Jadi saya pasrah saja gitu. Saya pasrah saja, kalau sudah diambil minimal saya punya rumah untuk keluarga saya. Itu pikir Bapak itu. Nah, inilah variasi beberapa orang ketika menghadapi atau berhadapan dengan kematian itu. Itulah cerita-cerita penting yang kemudian sama sebenarnya kehidupannya dengan kita, ya.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian Pak Agus ini menulis lagi tentang heboh seperempat anggota tubuh ya. Jadi sebenarnya dia bagaimana kalau seperti kendaraan orang itu. Jadi sebenarnya apa yang tidak bagus di anggota tubuh kita itu ganti saja gitu kan. Ada ginjalnya kah, paru-parunya kah, jantungnya kah, dan sebagainya, macam-macam. Jadi bagaimana supaya kemudian spare part tubuh itu diganti saja kalau ada yang rusak, itu sama seperti kendaraan namanya, untuk memperpanjang umur. Tapi toh ternyata pada titik tertentu juga akan mati semuanya. Lalu Pak Agus Mustafa bercerita tentang lorong sakaratul maut itu. Kira-kira ketika sakarat itu gimana, terus lalu kemudian bagaimana. Memang masalah ruh dan kematian ini tidak habis-habis untuk dibahas gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika ada orang yang mau meninggal dunia, ditaruh di dalam tabung itu untuk melihat ruh itu modelnya gimana, hanya tidak terdeteksi apapun. Hanya sebuah gambaran yang kemudian kalau di film-film itu ada malaikat yang ngambil ruh gitu kan, seperti itu saja gambarannya. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Bahkan ada kemudian penelitian juga meledak saja itu, tidak ada terdeteksi apapun. Lalu sebenarnya kemana kemudian nyawa itu atau ruh itu? Inilah kajian-kajian yang kemudian dilakukan oleh orang-orang ahli tentang itu ya. Kalau kita kemudian kembali kepada Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ketika kamu bertanya tentang ruh itu, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Allah Tuhanmu ya. Dan tidak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Jemaah yang dirahmati Allah, kita meyakini bahwa kehidupan ini pada akhirnya semuanya akan mati ya. Itu adalah takdir seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, hewan, seluruh makhluk, laki-laki, perempuan, tua, muda, orang baik, orang jahat, penguasa, rakyat, semua akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88. Juga di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27 yang sering kita dengar, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Secara khusus kita sering dengar Quran surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan batas waktunya sudah jelas. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Hanya kapan pastinya mati itu adalah termasuk perkara gaib. Quran surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Nah, apa kunci-kunci kegaiban itu? Berdasarkan hadis riwayat Salim bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuhunna illallah. Lalu kemudian beliau membaca Quran surat Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Kunci-kunci gaib itu
ada 5. Tidak ada yang tahu semua kecuali Allah. Lalu kemudian beliau membacakan Quran surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi atau yang akan diusahakannya besok hari, dan tidak ada satupun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, berbicara kematian itu bila tiba waktunya, maka sebenarnya itu adalah ketenangan. Jadi mati itu adalah ketenangan. Jadi bagi seorang mukmin, bila sudah tiba waktunya, mati itu adalah nikmat, ya, nikmat. Karena itu adalah ketenangan. Abu Qatadah meriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, orang yang tenang dan orang lain yang tenang darinya. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan engkau mengatakan orang yang tenang dan orang lain tenang darinya? Lalu kemudian beliau menyatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Seorang hamba mukmin itu dengan kematiannya menjadikan dirinya tenang dari kepayahan dunia. Ada orang yang kemudian berpikir, engkau payah, semekir ria-ria, alaku ria-ria. Jadi kematian itu sebenarnya istirahat, ketenangan yang luar biasa bagi orang mukmin. Sudah tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Jadi tenang sebenarnya, nikmat itu. Lalu kemudian buat orang yang jahat, maka kematian itu akan menenangkan orang-orang yang ada. Jadi karena dia orang jahat, lalu dia mati menenangkan orang-orang. Jadi orang sudah tenang sekarang karena dia jahat. Jadi bahkan pohon-pohon tenang, kemudian kampung itu menjadi tenang, binatang-binatang pun tenang karena orang itu adalah orang jahat. Jadi itulah yang dimaksud dengan ketika melihat jenazah itu adalah ketenangan, lalu kemudian orang lain yang tenang darinya. Jadi ketika kematian itu digambarkan sebuah ketenangan, istirahat dari jenuhnya persoalan-persoalan dunia. Itulah yang terjadi bagi orang mukmin. Sedangkan bagi orang fajir, maka itu adalah menenangkan orang yang ditinggalkan. Sebenarnya yang terpenting itu adalah kematian dalam kondisi yang baik. Jadi kondisi muslim, ya, kondisi di mana orang itu berada dalam kepasrahan kepada Allah, lalu dia dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana wasiat para nabi dan rasul kepada putra-putrinya, antara lain misalnya wassabiya Ibrahim bani wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya sebagai muslim. Dan kita juga sering diingatkan pada saat khutbah Jumat itu, ayat yang sering dibaca oleh khatib surat Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Juga kita ingat bagaimana Nabi Yusuf yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Yusuf 101,
tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Itulah doa dari Nabi Yusuf. Puncak akhirnya ketika segala sesuatu sudah diperoleh oleh Nabi Yusuf itu, pada akhirnya beliau berdoa kepada Allah, kalau sudah sampai waktunya ya Allah, maka wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku sebagai golongan orang-orang yang soleh. Itu doanya dari Nabi Yusuf. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kemudian mati dalam keadaan baik saja itu, sebagai seorang muslim. Maka para ulama kemudian menyarankan untuk orang-orang yang sudah berumur itu paling tidak lakukan untuk terus melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan Allah. Jangan pernah sedikit pun tidak berzikir pada Allah. Kemudian biasakan juga menambah dengan amalan-amalan sunnah yang ada, salat, puasa, ataupun amalan-amalan sunnah yang lain. Perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, lalu kemudian teruslah berdoa kepada Allah untuk berakhir dengan keadaan husnul khatimah. Juga tentu disupport, didukung oleh keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, tetangganya, dan didukung dengan kesehatan yang ada. Itu saran dari beberapa ulama terhadap orang yang sudah berumur itu. Maka seperti yang berulang saya sampaikan, paling tidak seperti yang disarankan Syekh itu, yang doa yang tidak boleh kita lupa dan sering kita baca di antaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Lalu berdoa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu tiga itu yang kemudian harus selalu kita baca. Kenapa? Yang pertama adalah minta kepada Allah agar kita tetap berada dalam jalan ketaatan kepada Allah. Karena bagi Allah mudah saja membolak-balikkan itu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau ya Rasul masih berdoa tentang hatinya supaya tetap dalam ketaatan itu? Apa kamu takut, cemas? Maka kemudian Rasulullah menjawab, siapa yang menjamin tentang masalah hati itu, iman itu? Ya, bagi Allah itu sangat mudah. Dalam waktu singkat bisa saja berubah orang. Oleh karena itu teruslah minta kepada Allah dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Jadi saya pernah menyampaikan itu tentang jangan merasa aman dengan iman kita. Jangan merasa aman dengan iman kita karena sudah merasa baik belum tentu. Maka teruslah minta kepada Allah agar hati kita tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah orang. Dengan waktu yang sedikit, ada orang yang begitu sangat luar biasa ibadahnya, tapi tiba-tiba diuji oleh anaknya yang meninggal. Anaknya meninggal itu kecintaan, dan lalu kemudian tidak sabar karena begitu sangat cintanya sampai menjadi orang yang gila. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh-contoh bahwa memang tidak mudah gitu. Maka teruslah minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu paling tidak bacaan-bacaan yang perlu kita lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saat beliau mau menjelang meninggal dunia itu, beliau membasuh mukanya ya. Kita tahu cerita itu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menaruh tangannya di air di baskom yang ada itu, lalu kemudian beliau mengusapkannya sambil mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakara itu artinya menutup. Jadi seorang yang mabuk itu ditunjuk dengan kata sakron. Kenapa? Karena akalnya sudah tertutup, tidak dapat menyadari apa yang diucapkan dan dilakukannya. Nah, sakaratul maut itu berarti adalah kesulitan, keperihan yang dialami seseorang
beberapa saat sebelum ruhnya dicabut atau ruhnya meninggalkan badan. Jadi kalau di kamus Al-Munjid itu sakaratul maut itu adalah kesulitan yang dialami saat akan mati. Semua akan mengalami sakarat itu. Maka di Imam Al-Qurtubi itu dalam kitab At-Tadhkirahnya itu menggambarkan bagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang dahsyatnya sakaratul maut itu. Pertama di Quran surat Qaf ayat 19, waja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu kamu hendak hindari. Yang kedua Quran surat Al-An'am 93, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut, alangkah ngerinya kata Allah sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan saat sakaratul maut. Yang ketiga di dalam Quran surat Al-Waqiah 83, falaula idza balagatil hulqum, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Yang keempat di Quran surat Al-Qiyamah ayat 26, kalla idza balagatit taraqi, tidak apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa semua orang akan mengalami apa yang disebut dengan sakaratul maut. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad pun mengalami sakaratul maut itu. Ada hikmah yang kemudian bisa diambil kata beliau Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa kemudian sakaratul maut itu dirasakan oleh semua orang. Bahkan para nabi dan rasul pun mengalami itu. Orang-orang saleh pun, orang-orang baik pun mengalami itu. Kita yang melihat peristiwa-peristiwa kematian itu hanya melihat tenang sudah mati, tenang sudah tidak ada. Padahal sebenarnya pada saat mau meninggalkan badan itu, ruh itu luar biasa dahsyat sakitnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, kata beliau, agar menjadi pelajaran kepada manusia sadar untuk mengetahui bahwa kematian itu mengerikan, menakutkan pada saat sakarat itu. Dan itu pun dialami bukan hanya orang jahat misalnya, bukan. Semua orang akan mengalami, bahkan para nabi dan rasul pun mengalami itu. Orang-orang soleh pun merasakan itu, akan merasakan itu. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah peristiwa yang terjadi di dunia ini yang paling tinggi nanti cobaannya akan dialami orang-orang baik. Jadi para nabi dan rasul orang-orang baik akan mengalami itu. Dan peristiwa sakarat itu juga untuk membersihkan. Jadi apapun yang terjadi untuk membersihkan sehingga kemudian nanti pada saat urusan di akhirat akan dimuliakan menjadi tinggi. Karena cobaan itu sudah dialami sakitnya itu pada saat sudah di dunia. Terutama diantaranya adalah pada saat sakarat itu. Jadi itu untuk membersihkan, ya, untuk meninggikan derajat kita pada saat nanti di akhirat. Itu dua hikmah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam At-Tadhkirahnya. Di dalam Al-Quran memang kita memahami bahwa model kematian itu kan ada dua macam. Ada kematian mendadak dan ada kematian yang melalui sakit atau perlahan. Itu digambarkan di dalam Quran surat An-Nazi'at yang sering kita dengar, wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Jadi ayat yang pertama itu menggambarkan tentang kematian mendadak demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi ini gambaran tentang kematian mendadak itu. Jadi kematian mendadak itu sungguh dahsyat, sakit luar biasa. Cuma tidak kelihatan memang, karena sudah tiba-tiba sudah mati. Ya, itu kematian mendadak, tiba-tiba jantung. Itu asbab saja, tapi sudah izin Allah, sudah waktunya. Tapi kematian mendadak itu sakit luar biasa. Hanya orang melihatnya, oh sudah meninggal, oh tiba-tiba meninggal. Itu lebih sakit. Kemudian wan nasitati nasta, dengan kematian perlahan itu.
dan demi pencabut nyawa dengan perlahan-lahan. Itu digambarkan sebagai kematian perlahan. Jadi walaupun itu kematian tiba-tiba, itu tidak otomatis ya, tidak otomatis sama seperti tidur, karena ada sakaratnya. Itu bedanya di situ. Jadi faktornya adalah ketika tidur itu adalah nyawa diambil dengan tidak sempurna, tetapi kemudian kalau kematian itu nyawa diambil dengan sempurna, karena tidak akan kembali lagi, sehingga rasanya begitu sangat dahsyat. Jadi kalau Pak Agus Mustafa itu cuma menggambarkan sederhana saja, walaupun juga banyak orang yang tidak setuju dengan gambaran itu, cuma gambaran sederhananya. Jadi manusia ini adalah tubuh ini hardware-nya gitu, kalau komputer ya komputernya, software-nya itu adalah jiwa, dibedakan juga dengan jiwa, sedangkan ruh itu adalah listrik. Jadi kalau tidak ada listriknya sudah tidak bisa hidup itu. Nah, di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa sampai waktu yang ditentukan bagi orang yang tidur, dikembalikan lagi. Sungguh demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Sebagai catatan jamaah yang dirahmati Allah, mana kemudian perspektif kematian mendadak dan dengan perlahan atau sakit itu sudah pernah saya sampaikan bahwa hadis Rasulullah SAW yang menyatakan mautul fujaah akhdatu asaf. Jadi mati mendadak itu adalah sesuatu yang sangat serius, sangat menyakitkan sekali ya. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan itu. Ali Al-Qari itu berkata begini, kematian mendadak itu merupakan dampak dari kemurkaan Allah ya, karena tidak memberikan persiapan kepada orang itu untuk bertaubat, tidak memberikan kesempatan untuk dia menggugurkan dosa-dosa dengan sakit, sehingga menjadikan dirinya tidak siap. Sama dengan pendapat Ibnu Battal itu, wallahu a'lam, dalam kematian mendadak kata beliau, dia tidak sempat untuk berwasiat, dia tidak sempat untuk kemudian mengucapkan sesuatu pada saat sakit, dia tidak sempat untuk berbicara yang baik buat keluarganya, karena dia mati dalam keadaan mendadak. Itu perspektif kematian mendadak yang pertama. Tetapi ada hadis Rasulullah SAW yang lain, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, mautul fujaah tahfifun alal mu'min wa ahdatu asafin alal kafir. Jadi kematian mendadak itu menjadi akhadu asaf ya, bagi orang kafir, tapi ya kemurkaan Allah bagi orang kafir. Tetapi kematian mendadak itu adalah sesuatu yang meringankan, sesuatu yang membuat nyaman bagi orang mukmin. Itu hadis yang lain. Jadi kemudian ulama kesimpulannya sebenarnya yang terpenting adalah bukan mati mendadak atau tidak, tetapi adalah dalam kondisi dia dalam ketaatan atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau dirunut antara kematian mendadak dengan tidak itu sebenarnya tergantung kepada orangnya. Ada orang yang kemudian sudah begitu sangat senang untuk berjumpa dengan Allah, maka kematian mendadak pun sesuatu yang ringan dan baik, karena dia sudah senang ingin bertemu dengan Allah. Jadi pada orang-orang saleh pun ya senang aja mau bertemu dengan Allah kapanpun itu. Jadi kematian mendadak atau tidak ada persoalan. Tetapi kematian mendadak ini menjadi sesuatu yang menakutkan, mengerikan kepada orang-orang yang tidak sempat bertaubat, tidak sempat berwasiat, dan tidak diberikan kesempatan dengan sakit sebelum mati itu untuk menggugurkan dosa. Itu salah satu perspektif dari pandangan ulama tentang masalah tentang kematian mendadak atau kemudian melalui sakit. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang menarik adalah ketika juga pernah saya sampaikan tentang buku Musyahadatut Tabib Al-Qasas Al-Waqi'iyah itu, yang ditulis oleh Dr.
Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair, salah seorang dokter di Riyadh di Arab Saudi. Beliau menulis catatan tentang beberapa model kematian orang yang mati di rumah sakit. Dia bersama rekan-rekan dokter yang lain menulis catatan model-model kematian orang-orang yang ada di rumah sakit itu, karena setiap waktu, setiap hari bertemu dengan orang-orang yang kemudian meninggal dunia itu. Lalu singkat cerita di buku itu, cerita tentang orang-orang yang mati di rumah sakit, pada titik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan selama di dunia itu akan punya pengaruh besar pada saat orang itu akan mengalami kematian atau sakaratul maut. Ada pengaruh besar kebiasaan dalam kesehariannya itu. Ada orang yang kemudian disebutkan, ada banyak cerita, di antaranya saya sampaikan, ada seorang jamaah pingsan di waktu sholat subuh, kemudian dia dibawa ke rumah sakit, berzikir, ternyata ketika di jalan itu dia berzikir, padahal dalam kondisi yang sudah pingsan itu. Sampai di UGD pun begitu, ya. Dia sebenarnya sudah tidak sadar, tapi ada detak jantung yang kemudian dia terdengar berzikir. Itu luar biasanya. Sampai kemudian ketika sudah di ICU itu dan kemudian dokter memeriksa dia mengatakan sudah tidak usah, karena sebentar lagi saya akan mati gitu. Itu kata orang itu, sebentar lagi saya akan mati, sudah terlihat surga itu. Dan betul, setelah itu dia bersyahadat, membaca syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, meninggal dunia. Luar biasanya ternyata orang ini setelah diteliti diadakan pengamatan oleh dokter ini, tertarik untuk datang kepada keluarganya dan tanya kepada orang. Memang dia ini adalah orang yang selalu datang ke masjid, kejar-kejaran dengan muadzin, artinya 5 menit 10 menit sudah datang ke masjid sebelum adzan, kejar-kejaran dengan muadzin itu. Dia tidak pernah kemudian lupa berzikir, dan satu hal, dia tidak pernah kemudian memikirkan aib orang lain. Dia tidak pernah ngerasanya dan memikirkan aib orang lain. Yang dia pikirkan adalah nasibnya diri sendiri, tentang aibnya, lalu kemudian dia selalu berzikir kepada Allah. Ini diantara contoh-contoh model kematian yang kemudian disampaikan. Ada beberapa gambaran, paling tidak 2 ayat yang mewakili gambaran tentang model kematian itu punya pengaruh atau berpengaruh dari apa yang dilakukan sebelum mati. Gambaran kematian orang-orang kafir, orang-orang zalim di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum waduku adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Sekiranya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir seraya memukul-mukul muka mereka, wajah mereka, belakang mereka, rasakanlah siksa neraka yang akan membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Jadi gambaran di dalam Quran surat Al-Anfal 50 ini, pada saat sakarat itu dipukul aja, sudah mulai itu. Sakaratnya itu jauh lebih dahsyat. Dari depan, dari belakang sudah dirasakan itu. Gambaran bagaimana kematian orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang fajir itu. Sedangkan gambaran kematian hamba-hamba Allah yang taat saat ruhnya dicabut dalam Quran surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan tayyibin, mereka para malaikat mengatakan salamun alaikum, masuklah kalian ke surga sebagai imbalan apa yang telah kamu kerjakan. Dengan indahnya kematian itu, walaupun mengalami sakarat. Ya. Sedikit berbicara ruh, saat dicabut dari badan, kita tahu ilmu tentang ruh ini sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit yang diberikan. Pensyarah kitab At-Tahwiyah itu menjelaskan bahwa pendapat tentang ruh itu macam-macam. Apa sih esensi ruh itu? Ruh itu makhluk juga. Jadi ruh itu makhluk juga. Ruh itu ada yang mengatakan inti materi. Ada juga yang menyatakan ruh itu bukan inti materi, tapi juga tidak tahu. Ada yang mengatakan ruh itu terdiri dari beberapa unsur. Ada yang menyatakan ruh itu adalah darah murni tanpa kotoran. Ada juga yang menyatakan ruh itu adalah insting panas dalam tubuh. Nah, macam-macam pendapat para ulama itu. Nah, petunjuk Al-Quran, hadis, ijma' sahabat dan akal menyatakan bahwa ruh itu adalah materi yang berbeda dengan jasad kita. Sesuatu yang berbeda. Ruh itu adalah materi yang sifatnya cahaya, tinggi, ringan, bergerak, menembus raga, dan kemudian seperti zat minyak dalam minyak. Itu yang disebutkan oleh pensyarah dari kitab At-Tahwiyah ini. Jadi selama raga ini masih siap untuk menampung ruh itu, maka dia akan ada. Tapi kalau sudah tidak siap lagi, karena sudah rusak misalnya jasadnya atau raganya, maka dia akan kembali ke alam ruhani, ya, di mana ruh yang kemudian akan kembali ke alam yang sebenarnya. Lalu kemudian di mana ruh itu pada saat ada dalam jasad kita? Syekh Ibnu Taimiyah itu menyatakan bahwa ruh itu tidak berada pada satu anggota tubuh kita, tidak. Tidak ada pada anggota tubuh secara khusus, ada di kaki kah, ada di dadakah, tidak. Tapi kata beliau ruh itu mengalir di jasad secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan itu ya ruh itu. Maka kalau ada orang mau meninggal itu lihat ruhnya sudah jalan itu, ada di kakinya, ada di tangannya. Tidak. Kata beliau ruh itu tidak berada pada satu anggota tubuh secara khusus, tetapi ruh itu mengalir ke seluruh jasad secara keseluruhan. Nah, pada saat ruh keluar dari badan itu, apakah ruh juga akan mati? Nah, ini pertanyaan, apakah ruh itu juga akan mati? Karena ruh itu adalah makhluk juga. Nah, menurut Ibnu Qayyim berpendapat bahwa sebagian berpendapat bahwa ruh itu juga akan mati dan merasakan kematian karena ruh itu juga adalah makhluk. Tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa ruh itu tidak mati karena ruh itu diciptakan untuk abadi. Yang mati hanya raganya saja. Tetapi kalau ruhnya tidak mati. Ini pendapat yang berbeda. Tetapi kemudian saya juga setuju dengan pendapat Ibnu Qayyim dalam hal ini. Beliau menyatakan yang tepat itu adalah kematian ruh itu adalah saat berpisah dari raga kita. Kalau itu diartikan kematian, ya seperti itu sudah, mati, selesai. Tetapi bukan berarti kematian itu bahwa ruh itu akan lenyap, tidak. Karena nanti ruh itu akan kemudian kembali. Karena yang akan merasakan siksa itu nanti pada saat di alam berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang alam barzah. Jadi kalau diartikan bahwa ruh itu akan mati karena seperti makhluk, maksudnya adalah ketika berpisah dengan raga atau berpisah dengan jasad, yaitulah kematian, matinya ruh itu. Tetapi kalau yang dimaksudkan bahwa ruh itu menjadi lenyap setelah kemudian mati, itu bukan seperti itu, karena ruh itu masih ada. Itu pendapat dari Ibnu Qayyim. Sekedar catatan tambahan buat kita jamaah yang dirahmati Allah, bahwa saat ruh itu diambil, maka pandangan kita akan mengikuti ruh itu saat dicabut. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sungguh pandangan itu mengikuti ruh saat dicabut. Maka kemudian biasanya melihat ke atas, maka kita dianjurkan untuk kemudian menutup matanya. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara insan idza mata syakhasa basaru qalu bala qala fadzalika hina yatba'u basarahu nafsah. Bukankah kalian melihat seorang yang saat mati menengadahkan pandangannya? Lalu kemudian para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Kemudian beliau menyatakan bahwa saat pandangan itu mengikuti ruhnya. Jadi melihat ke atas.
Yang kedua, orang mukmin wafat dengan keringat di dahi. Ini yang menarik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min yamutu bi arakil jabin." Orang mukmin itu meninggal dengan keringat di dahinya. Nah, Imam Al-Qurtubi itu dalam kitab At-Tadhkirahnya itu menyatakan bahwa sungguh orang mukmin itu meninggal dengan kesalahan-kesalahan yang masih ada, kemudian dibalas saat mati. Karena itulah dahinya berkeringat. Jadi tanda orang mati baik itu kan, kenapa dahinya kemudian disebutkan berkeringat? Jadi kalau dahinya berkeringat itu, ini adalah orang mukmin itu, karena kata beliau bahwa orang ini juga masih punya kesalahan-kesalahan. Dia orang mukmin tapi punya kesalahan-kesalahan. Dari saking malunya kepada Allah, malu bertemu dengan Allah, pada saat sudah sakarat itu, semua anggota tubuh tidak bisa bergerak lagi. Yang bisa bergerak cuma yang atas. Sehingga kemudian keringat mengumpul di sini semua. Karena malu mau bertemu dengan Allah. Tapi itu tanda yang baik. Ketika saat berkeringat di dahinya itu. Itu kematian orang mukmin yang baik. Karena dia malu bertemu dengan Allah. Karena dia masih punya kesalahan-kesalahan. Tapi itu baik. Karena semua anggota tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak di situ adalah atasnya saja. Atas. Sehingga kemudian mengumpul keringat di dahinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, terakhir bahwa sebenarnya istilah husnul khatimah itu maupun su'ul khatimah itu di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan. Begitu juga di hadis. Tetapi kalimat husnul khatimah itu, akhir yang baik itu hanya didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang akhir kehidupan manusia. Jadi ada orang yang amalnya baik tapi akhirnya jelek. Ada yang begitu sebaliknya. Dari banyak hadis itulah kemudian kita mengistilahkan ada orang yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Sebenarnya di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan istilah itu. Begitu juga dengan di hadis. Tetapi hadis-hadis Rasulullah menggambarkan tentang posisi dan keadaan sebagai seseorang ketika kemudian akan mengalami sebuah kematian. Pesan penting sebenarnya yang kita inginkan adalah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya apapun yang dilakukan manusia itu tergantung kepada akhirnya, endingnya. Ini juga menjadi rahasia kenapa kita tidak boleh mencemooh orang yang berbuat dosa atau salah itu. Ya, jangan kemudian mencela sampai kemudian sudah tidak ada waktu tobat, tidak. Bisa jadi di saat akhir-akhir hidupnya dia kemudian bertobat lalu diterima oleh Allah. Tapi kita masih dalam kondisi mencela. Oleh karena itu innamal a'malu bil khawatim. Jadi orang itu tergantung kepada akhir hidupnya. Dan yang terpenting adalah teruslah dawamkan untuk kita berdoa kepada Allah agar pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mudah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Karena memang tidak mudah pada saat menjelang kematian itu. Di kitabnya Imam Al-Qurtubi At-Tadhkirah itu nanti diantaranya pada saat mau mati itu ada setan yang datang pada kita juga, setan berwujud bapak kita, setan berwujud ibu kita. Setan yang berwujud bapak kita mengajak, ayolah nak, ayo masuk Nasrani. Nasrani itu agama yang benar. Kemudian berikutnya ibu kita, kemudian ayo masuk Yahudi aja, Yahudi agama yang benar. Lalu kemudian tidak itu. Jadi ketika menalkin itu jangan kemudian dikomentari. Ada orang menalkin mau mati, la ilaha illallah. Tidak. Itu waktu ditalkin ngucap tidak gitu. Jangan sembarangan menuduh orang itu ya. Artinya pada saat kita menalkin orang bisa jadi saat itu juga ada setan. Oleh karena itu ketika menalkin kalau sudah pernah mengatakan la ilaha illallah sudah selesai. Tidak usah diulang-ulang lagi, datang lagi la ilaha, itu jadi bingung. Seandainya bisa bicara ambulah, ngamuk gitu. Jadi cukuplah kita diperintahkan untuk menalkin orang yang sudah mau meninggal, tetapi jangan kemudian membuat orang yang mau meninggal dalam keadaan pusing, posang, jangan. Jadi harus pelan-pelan, bergiliran, tidak semuanya la ilaha itu bingung. Jadi kalau sudah pernah ada yang mendengar tadi sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah cukup. Jangan dibuat pusing karena itu masih dalam keadaan yang luar biasa. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah
mengakhiri hidup ini dengan baik pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebuah ketenangan untuk kita istirahat dan bisa menghadap Allah dengan penuh kebaikan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan.